Tenang, Opung Luhut janji tak akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Menarik sekali melihat tayangan Kick Andy Double Check malam ini, Minggu 25 Juli, yang ditayangkan tepat setelah pengumuman dilanjutkannya PPKM Darurat sampai 2 Agustus 2021 dengan pemberian kelonggaran, salah satunya pemberian izin untuk membuka usaha para pelaku usaha kecil yang sebelumnya dilarang. Ada pula yang diberi penambahan waktu buka hingga boleh makan di tempat dengan durasi terbatas dan diharapkan tetap berhati-hati karena saat makan minum pasti buka masker. Perkara disiplin menerapkan prokes, salah satunya mengenakan masker inilah yang juga sempat disinggung Luhut Binsar Panjaitan saat diwawancarai Andi F. Noya dalam siaran yang baru usai sekitar pukul 21.00 tadi di Metro TV. Namun bukan itu yang mau saya fokuskan pembahasannya. Pada tulisan ini, saya tertarik pada pernyataan Opung Luhut menjelang akhir wawancara ketika Andi F. Noya memancingnya soal kriteria calon Presiden Republik Indonesia pada 2024 nanti yang akan menggantikan Jokowi seusai masa jabatannya berakhir sesuai peraturan resmi yang berlaku di negeri ini. Kalau kemarin saya sempat menuliskan kriteria dari Butet Kertarajasa soal calon presiden yang otentik, apa adanya, dan berperilaku wajar, Opung Luhut memberikan 4 kriteria ini. Yang pertama, tidak punya conflict of interest. Yang kedua, pemberani. Yang ketiga, memiliki visi untuk Indonesia. Yang keempat, bersedia turun ke masyarakat. 4 kriteria yang rasanya semua ada dalam diri Presiden Jokowi, yang juga disebut Opung Luhut memberi keteladanan sebagai pemimpin. Kriteria yang diyakini Luhut akan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, sekaligus mampu menjaga keindonesiaan yang sudah dibangun dasarnya begitu kuat oleh para pendiri bangsa kita. Namun keempat kriteria tadi rasanya tidak bisa dimiliki sembarang orang, terutama kalau mereka hanya berpikir sempit dan gagal memahami bahwa Indonesia ini unik karena terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, dan tersebar di berbagai pulau di seluruh Nusantara. Opung Luhut juga mencontohkan bahwa Pak Jokowi tidak punya konflik of interest dalam memimpin negeri ini dengan menyebut pula soal keberanian beliau yang terlihat selama memimpin negeri ini. Janji Opung Luhut tak akan nyapres. Nah, di tengah ramainya bursa Capres 2024 yang pacuannya sudah bisa dirasakan sejak sekarang, Opung Luhut pun tidak luput dari pertanyaan itu. Pertanyaan yang dijawab Luhut dengan singkat, tapi tegas dan jelas, tidak akan maju sebagai Capres 2024 nanti. Meski Jokowi yang meminta, goda Andi F. Noya coba memancing. Tidak, kata Luhut sambil senyum. Jawaban yang sama akan diberikan semisal ada partai politik yang mendadak melamarnya untuk maju sebagai capres pada 2024 nanti. Pernyataan Andi F. Noya bahwa ada banyak orang berkata begitu saat ditanya, tapi lantas berkata lain saat ada kesempatan, juga dijawab Luhut dengan elegan. Yang intinya dia tidak berambisi menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengabdikan tidak harus jadi presiden, kata Opung Luhut beberapa kali. Mirip seperti pengakuan Opung Luhut di podcast Deddy Corbuzier belum lama ini. Bagi saya, pengakuan ini tidak hanya karena pembicaraan itu direkam, tetapi kelak akan membuktikan sejauh mana integritas orang LBP yang sepertinya sangat menjunjung tinggi soal etika dan karakter. Kalau sampai dia ingkari pernyataannya di depan Andi F. Noya dan seluruh pemirsa yang menonton tayangan itu, bisa runtuh kepercayaan publik terhadap LBP. Kalau saya sih cenderung percaya dengan ucapan Opung Luhut, juga dengan janji yang disebutnya kepada istrinya bahwa setelah usai masa jabatan 2024 nanti, dia tidak mau terlibat secara struktural sebagai menteri lagi. Meski begitu, Opung Luhut tidak berkata akan mundur sepenuhnya dari kegiatan yang bersifat politis setelah usai menjadi menteri. Masih ada kesediaan untuk membantu negara jika masih diperlukan terkait pemikiran, nasihat, atau pengalaman yang dimiliki LBP selama ini. Bagaimana menurut Anda dengan pernyataan Opung Luhut kali ini? Bisakah dipercaya begitu saja? Terus kira-kira peran apa yang bisa Opung Luhut lakukan kalau nanti tidak lagi menjadi menteri? Satu hal yang pasti, Opung Luhut jangan meniru jejak juniornya di ketentaraan yang setelah tidak lagi menjabat malah terkesan merecoki pemerintahan yang sekarang ada. Tahu kan siapa? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kiai juga manusia, ditulis oleh Adin di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Pandemi belum juga terakhiri, bahkan sedang terjadi lonjakan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Menurut beberapa berita, Indonesia menjadi nomor 1 di dunia sebagai negara yang lonjakan harian pasien positif COVID-19 terbesar. Sangat miris dan mengkhawatirkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi sejak awal munculnya COVID-19 mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan terbaru PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 3 sampai dengan 4. Berbagai aturan ini bertujuan utama untuk menekan penyebaran COVID-19, tetapi PPKM darurat disinyalir belum optimal karena tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Masyarakat tidak begitu mengindahkan aturan PPKM ini, bahkan cenderung menolaknya. Penyebaran COVID-19 ini bukan masalah satu negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global, sehingga jika ada orang yang masih tidak percaya COVID-19, semoga saja mata hatinya bisa lebih terbuka. COVID-19 benar-benar ada, melihat fakta negara di dunia juga mengalaminya, bukan hanya Indonesia saja. Berbagai media telah memberitakan bagaimana ganasnya COVID-19, apalagi sekarang sudah lahir varian baru dari COVID-19 yang sangat menular, yaitu varian Delta. Konon katanya varian Delta ini bisa menular hanya dengan berpapasan dengan pasien yang positif COVID-19. Melawan COVID-19 harus bersikap kolektif, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Perang melawan virus ganas ini harus kompak dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan penuh kesabaran dan ikhlas menerima. Penyebaran COVID-19 bukan hanya mengganggu kesehatan fisik, tapi juga perekonomian, baik negara maupun masyarakat kecil. Karena untuk menekan penyebaran COVID-19, masyarakat pada umumnya harus tetap diam di rumah dan membatasi mobilitas. Hal ini tentu berakibat signifikan terhadap pendapatan masyarakat kecil, seperti yang dirasakan oleh abang ojol. Di Bandung, beberapa waktu lalu banyak abang ojol yang menyerukan agar toko, kafe, dan restoran kembali dibuka karena jika tutup terus sangat mempengaruhi pendapatan mereka selaku ojek online. Pemerintah harus bekerja lebih keras dengan mengajak semua elemen untuk mensosialisasikan, mengedukasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang bahaya COVID-19. Guru, tenaga kesehatan, semua pejabat pemerintahan dari presiden sampai RT RW harus bisa mengedukasi masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat yang perkataannya didengar oleh khalayak. Tidak ketinggalan para kiai yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sangat didengar wejangannya. Menurut Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil, masih ada kiai yang tak percaya dengan adanya virus corona. Bahkan menurut Said Akil masih ada kiai yang berprasangka buruk dengan vaksinasi. Hal ini disampaikan Said Akil dalam peringatan hari lahir PKB yang disiarkan di akun YouTube DPP PKB pada 27 Maret 2021. Hadir dalam acara ini, baik fisik maupun virtual, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Menak Yakut Khalil Qaumas, Menaker Ida Fauziah, dan Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar. Bahkan masih ada kiai yang seuzon bahwa vaksinasi adalah pembantaian massal. Dalam beberapa video di media sosial termasuk Facebook memang ada kiai yang beranggapan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Kiai yang tidak percaya COVID-19 melalui dakwah tausiahnya akan menyampaikan hal-hal yang negatif tentang COVID-19. Hal ini pernah terjadi di daerah saya ketika pengajian ustadz yang biasa memberikan ceramah merupakan ustadz yang tidak percaya COVID-19. Beliau menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan anjuran pemerintah terkait COVID-19. Saya kira kiai juga memang manusia, tetapi perkataannya sangat didengar oleh masyarakat, sehingga jika yang disampaikannya salah akan berakibat fatal. Masyarakat cenderung akan mengikuti ustadznya. Untuk itu, pemerintah harus lebih intens menggandeng para kiai melalui MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya, supaya para kiai kompak dan masih mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 secara benar, dengan harapan masyarakat akan paham dan sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Jika para kiai seluruh Indonesia kompak dan masif mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 di setiap ceramahnya, maka masyarakat akan lebih mudah untuk sadar dan lebih bersemangat untuk menerapkan protokol kesehatan. Menekan penyebaran COVID-19 bukan hanya dibutuhkan kebijakan yang sesuai, tapi juga kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk selalu kompak. Kiai mempunyai peran penting untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya COVID-19. Bagaimana menurut Anda?